Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami sayangi adik-adik UKM Kuliah Istani Madiun yang berbahagia, pertama dan paling utama maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada waktu pada maghrib ini kita bisa bermuajahah bersama di masjid yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Marilah kenikmatan Allah ini kita syukuri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat Allah wa salamuhu semoga senantiasa berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia wal dunya wal akhirah. Allahumma amin. Baik para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, di antara kalian ada beberapa yang belum tahu siapa saya. Saya sudah berada di sini sejak tahun 2012, yang barangkali kalian masih kelas 6 SD barangkali. Tapi alhamdulillah kita hari ini bermuajahah dan saya salah satu dosen tasawuf. Mudah-mudahan nanti ketika mata kuliah tasawuf kita bisa bertatap muka kembali. Dan alhamdulillahnya lagi sejak 2016 saya sudah diminta oleh LDNU untuk dakwah di beberapa negara, di antaranya ke Malaysia, ke Thailand, kemudian 2017 ke Suriname, 2018 ke Hongkong dan ke Macau. Jadi ketika personaliannya dengan itu sekitar 20 orang, saya itu pernah ngaji dengan jamaah yang jumlahnya cuma 3 orang di bawah jembatan lagi. Itu waktu saya di Hong Kong. Jadi subhanallah, saya jauh-jauh dari Madiun ke Hong Kong, jamaahnya 3 orang, 7 orang, 10 orang. Jadi jumlah itu ternyata tidak mengurangi kualitas dan kuantitas, karena kebetulan waktu saya ngaji itu saya live di Facebook, itu yang nonton 300 orang, 500 orang. Jadi jamaah saya berada di dunia maya, ada di Facebook bahkan di YouTube. Baik, kajian pertama kita kali ini adalah bagaimana kajian Islami melawan pandemi ini akan bisa membawa kita ke ranah yang lebih baik. Di rakaat yang kedua tadi saya membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 192 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi ulul albab ini dimaknai orang-orang yang berfikir. Kita sulit. Ulul albab itu dari mufrad lub.
Lub itu bukan love loh ya. Kalau love nah kamu paham. Lubun itu artinya lubuk hati sebenarnya. Jadi ulul albab itu sebenarnya orang yang memiliki hati. Siapa mereka? Yaitu alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang yang ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi layeh-layeh tenang-tenang. Wa ala junubihim itu artinya layeh-layeh, atau bahasa Indonesianya apa yang paling enak? Rebahan ya. Rebahan ini sekarang musim kaum rebahan. Dan juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan juga berpikir tentang ciptaan langit dan bumi sehingga dia mampu menemukan keajaiban-keajaiban di ciptaan Allah. Sehingga ketika dia mampu menemukan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sungguh ciptaan Engkau ini tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Di sini ada dua kesimpulan. Yang pertama, orang-orang itu mengingat Allah dalam segala kondisi. Mengingat Allah dalam kondisi berdiri ketika sholat, dalam kondisi duduk ketika zikiran, dalam kondisi tiduran ketika mau tidur. Itu tidak akan membuat seseorang itu capek, karena yang dipakai alat untuk mengingat Allah adalah hati. Kita kadang salah pakai. Ketika mau sholat Allahu Akbar, itu yang kita pakai akal. Akhirnya mikir, duh kunciku motor sik mancep, aduh sandalku karfil kingku lah ilang, lagi ngebon diingi urung lunas. Artinya ketika ingat Allah, ini yang dipakai harus hati, gitu loh. Jangan salah, kalau yang dipakai ini nanti malah kita salah kaprah. Lah ketika hati ini sudah dipakai untuk ingat Allah, ini tidak akan bisa capek. Kenapa? Allah memberi nutrisi hati, yang dalam hal ini sebenarnya adalah jantung. Ini tidak memiliki rasa capek untuk mengingat Allah. Cuman kadang kita itu menggunakan hati kita itu untuk jatuh cinta pada seseorang. Mau makan, teringat padamu. Mau minum, teringat padamu. Di semua waktu ada bayangmu, ya Allah. Asik. Kekasihku. Karena apa? Ingatannya berada di sini. Maka kenapa orang yang sedang kasmaran itu dia itu mau tidur gak enak, melihat rintik hujan ada bayangan wajahnya, ketemu bantal di ruang neng dodo, jan gak karu-karuan. Ini menggunakan hatinya untuk mengingat selain Allah. Maka nggak ada ceritanya orang yang sedang kasmaran ketemu bantal mapan turu, ini gak jatuh cinta, ini jatuh bangun itu, ya kan? Maka dari itu kita harus pahami bahwa untuk mengingat Allah ini menggunakan hati. Hati ini loh, orang yang bisa merasa itu pakai hati. Maka kenapa orang yang berdoa khusyuk menggunakan bahasa yang dia pahami itu bisa menyentuh hatinya, menangis. Mas yo ndonga ndaki-ndaki nggo bahasa Arab fasih, jadi dongane api karena nggak paham. Yo amin. Amin. Dongane Pak Yai suwi pisan. Wah, amin. Ini bahaya. Jadi hati ini harus dipakai untuk mengingat Allah. Sedangkan akal pikiran ini digunakan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Bahkan dia mampu menemukan keajaiban-keajaiban dari ciptaan Allah. Salah satu makhluk Allah yang diciptakan, yang kemudian menjadi alasan Allah yang tidak bisa dibantah oleh manusia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 kalau nggak salah, di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan memberi perumpamaan kepada kita dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk, ya kan? Sebagai apa? Bahan pikiran kita. Nyamuk atau Gusti Allah tidak tak gawe nyamuk barang. Repot-repot ya, aku lari kena DB, aku kena malaria, malarindu dan malah yang lain. Coba kita nalar, gara-gara nyamuk pabrik baygon berdiri. Ratusan bahkan jutaan karyawan dikerjakan untuk bikin baygon, autan, sovel, garuda, macam-macam obat nyamuk dibuat untuk mengusir nyamuk supaya tidak menggigit kita. Berapa ratus ribu bahkan juta orang bisa makan sebab menjadi karyawan pabrik nyamuk sampai pabrik obat nyamuk. Coba kalau Allah itu langsung mewahyukan kepada seluruh nyamuk di muka bumi, hei nyamuk, kamu wajib bunuh diri massal. Apa yang terjadi? Pabrik baygon kukut nyapo sampai di PHK. Nyamuk bunuh diri kabeh, ada manfaatnya obat nyamukku. Berapa juta orang tidak mendapat pekerjaan, berapa pabrik-pabrik dihancurkan gara-gara mengalami kerugian, gara-gara seluruh nyamuk dan bala tentaranya bunuh diri. Ini baru nyamuk. Coba ini menjadi bahan pemikiran kita. Ya Allah, 5 nyamuk ternyata memberi jutaan orang rezeki. Subhanallah. Ini baru nyamuk, urung kok tikus pakai beli racun tikus. Saya nggak tahu kenapa tikus itu harus diracun, sementara nyamuk itu harus diobat. Jadi yang kalau beli mesti obat nyamuk, bukan racun nyamuk. Nah, jadi ini baru beberapa makhluk Allah yang ketika kita nalar berpikir kita main, itu ternyata subhanallah kita menemukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Padi coba, sing duwe winih oleh duwe, sing tandur buruh tani oleh duwe, sing panen oleh duwe, sing nyelepne oleh duwe. Arep masak bingung saiki musime tuku rice cooker, sing duwe toko oleh duit. Terima nggih, masak sego sak piring nggih sampean. Itu ternyata memberi ratusan bahkan puluhan orang-orang mendapat rezeki dari sesuap nasi. Subhanallah. Jadi ini harus menjadi bahan pemikiran kita. Bagaimana Allah memberi rezeki kita itu melalui proses yang luar biasa, gitu loh. Dan ini menjadi keajaiban Allah yang kemudian kita memujinya. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh Engkau menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Dari mata yang mampu melihat, ini semuanya memiliki sel-sel yang luar biasa, jutaan sel yang mampu membedakan keseluruhan warna. Coba. Ada ratusan bahkan jutaan warna itu bisa dikenali oleh mata. Telinga yang selalu terbuka, ini fungsinya apa? Ternyata kita difungsikan untuk lebih banyak mendengar daripada melihat dan juga berbicara. Karena media pendengaran ini akan mampu menangkap apa saja yang terdengar. Di sini ada alat sensornya sehingga kata-katanya bisa diperdengarkan. Yaiku ngono ciptaane Gusti Allah. Jadi seluruh organ tubuh ini, wah subhanallah, ginjal itu saiki musim ya. Aku kalau pengen kuliah di UI itu pengen jual ginjal, jangan sampai. Satu ginjal itu minimal harganya 300 juta. Padahal sampean itu duwe loro ginjal pas itu. Coba
Ginjal aja dinilai 300 juta. Satu mata ini tidak kurang dari 0,5 miliar. Jadi sebenarnya diri kamu itu kalau kamu uangkan 10 miliar itu gurung cukup, tak ada. Dari mata, dari gigi. Orang itu kalau punya kesalahan, ketika giginya belum saatnya dicabut, dia cabut, ada saraf yang memutuskan dirinya sehingga dia kolaps, sehingga bisa meninggal gara-gara dicabut gigi yang belum saatnya. Jadi ojo gampang-gampang nyabut gigi, apalagi kamu bermimpi gigi kamu putus atau jatuh. Itu biasanya ada keluarga yang meninggal, itu ahli mimpi menafsirkannya seperti itu. Makanya jangan pesan, ya Allah aku kapan mimpi untukku cepat, itu malah cepat sembarangan. Jangan sampai. Jadi Allah memberi dua hal yang kita gunakan kadang salah kaprah itu tadi. Kita gunakan hati untuk mencintai Allah dengan mengingatnya, dan kita gunakan akal pikiran kita untuk berpikir tentang makhluknya Allah. Kalau sudah seperti itu nanti kita pas. Maka ketika sholat Allahu Akbar itu nanti bisa khusyuk ketika hati yang bermain. Iki kon nyelehno dhisik. Ketika Allahu Akbar, maka statement ini akan membantu maknanya. Ketika kita pahami apa maknanya, Allah Maha Besar, berarti segala sesuatu selain Allah kecil. Urusan diputus pacar kecil, golek neh. Urusan sangune bokek kecil. Pokoknya semua selain Allah kecil ketika sholat. Jadi Allahu Akbar itu fokus bisa khusyuk nanti. Tapi kalau ketika kita Allahu Akbar itu berpikir tentang Allah gak nyampe. Maka alat yang digunakan ketika seseorang sholat itu ketika Allahu Akbarnya sudah tidak mulai khusyuk, maka akan bermain di ranah akal. Allahu Akbar kelingan. Biyen tuku es degan nang ngisor pohon ceplukan kae, ya Allah mesra. Sampai imam wis sujud wis bar iku lho dhek sik ngadeg kelali. Ini bisa terjadi karena apa? Dia sholat menggunakan akal pikirannya, sehingga dia melalang buana kemana? Maka kenapa Imam Ghazali itu punya adik yang namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mukasyafah lebih awal daripada kakaknya, berkat doa ayahnya. Jadi ayahnya itu sejak kecil ngajak Imam Ghazali sama Imam Ahmad itu sowan kepada para ulama. Sowan jaluk donga, yai dongakne putra kula niki alim, amin. Tapi yo sowan Pak Yai ku yo aja garingan rek, kadang jikuk rokoke Pak Yai dudut. Iki rusak tatanan. Yo nggowo gula kopi tapi jepi Pak Yai ngono cek tambah ridho. Karena keridhaan doa seorang kiai ternyata membawa berkah yang luar biasa. 40 tahun dari kejadian bagaimana Imam Ghazali dan Imam Ahmad diajak sowan. Imam Ahmad itu memiliki kelebihan ketika beliau tausiah, batu yang terdengar suaranya itu menjadi empuk. Coba bayangkan, saking masuknya tausiah yang disampaikan Imam Ahmad. Kalau Imam Ghazali ini dulu memiliki sejarah. Bagaimana Imam Ghazali ini waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, itu Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, ya Nabi Musa, aku dengar-dengar umatmu ini selevel dengan Nabi Bani Israel. Coba datangkan dia, aku penasaran. Arwahnya Imam Ghazali didatangkan di situ. Ditanya, jenengmu sapa? Nama saya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa ngengkel, aku gak tekok mbahmu, tekok jenengmu tok. Sampeyan yo ngono lho. Kapan? Lah kae matil kabiyaminika ya Musa. Apa sing ning tangan-tanganmu kuwi he Musa? Gusti Allah tanya. Hada asai atawakkau, terus. Ini tongkat kula, tak nggih gusah kewan, tak nggih golek pakan, tak nggih gusah lan liya-liyane. Dawa to, padahal sing ditekani Gusti Allah gur tongkat tok. Ya beda. Kuwi lho sing tekok Gusti Allah. Nabi Musa ngengkel. Jadi aku berasik masuk ketika yang bertanya Allah, sehingga aku jawabku tak gawe dawa.
Demikian kula nggih ngoten, kula tak jawab dawa merkaro sing tekok kula niku nabi. Lah kula senes nabi, oh jambu wong iki ya. Akhirnya yang terjadi Imam Ghazali arwahnya disuruh pulang. Iya ternyata Muhammad, umatmu seperti anbiya Bani Israil, sama seperti nabi-nabinya Bani Israil. Jadi nalar berpikirnya itu kritis. Maka ketika akal yang dipakai digunakan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan hatinya digunakan untuk zikir, ingat kepada Allah, ini nanti akan levelnya masuk kategori ulul albab, orang-orang yang memiliki lubuk hati yang dalam. Maka dari itu di ranah kemahasiswaan ini saya harap kalian berpikir logis ketika main di wilayah logika, tapi harus menggunakan hati ketika yang dibahas tentang keimanan, tentang perkara-perkara gaib, tentang ilmu tasawuf, tentang akhlak tasawuf, bahkan kepada masalah-masalah filsafat tasawuf. Bagaimana orang-orang terdahulu, ada Al-Kindi, ada Ibnu Rushd, ya, Imam Ghazali, Az-Zamakhsyari, itu semuanya pemikir-pemikir yang memikirkan hal-hal yang bernilai ibadah, yang bernilai sesuatu itu akan bernilai untuk umat selanjutnya. Itu orang ahli tasawuf itu memandang ilmu fikih nilainya ibadah. Oh, orang fikih wudu sing bener ngene, wah wajah ini sampai resi tangan kan gitu. Tapi kalau dimasuk wilayah tasawuf, wudu itu adalah sebuah proses membersihkan muka dari segala dosa. Loh, gak masuk ke jane raup karo banyu resik tok kok apa hubungane karo. Loh, barangkali dengan proses kita membersihkan wajah secara zahir, wajah batin kita ikut bersih. Itu kalau masuk ke wilayah tasawuf. Tangan yang dibasuh itu bukan hanya membersihkan kotoran-kotoran fisik, tapi juga kotoran-kotoran batin yang barangkali tangannya tahun jimit bokongin cewek cantik. Dosa-dosa yang dilakukan tangan kanan kiri bisa terhapus sebab air wudu. Kaki yang biasanya melangkah ke tempat majelis taklim, kemarin sempat ke tempat nongkrong, di situ ada wong ngombe-ngombe, aku rodok kesawapan abape misalkan. Ini juga menjadi apa? Pembersihan diri dengan proses semacam itu. Maka ketika seseorang ahli sufi itu wudu, maka prosesnya bukan membersihkan fisiknya, tapi juga batinnya. Subhanallah. Jadi maka dari itu kita sebagai orang-orang yang mampu berpikir kritis, mari kita gunakan hati kita untuk mengingat Allah saat kita mengingatnya, yaitu di saat waktu kita sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, ini semua hal yang selain Allah jangan difokuskan. Allah Maha Besar, berarti segala sesuatu yang di belakang kita menjadi kecil. Masalah besar apapun akan menjadi kecil di hadapan Allah. Orang-orang itu kadang curhatnya kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah besar. Jangan ngomong ini masalah, masalah, aku punya Allah yang maha besar. Loh, kalau seperti itu nanti sholatnya benar, enak. Apalagi bacaan-bacaan Fatihahnya dia pahami. Sehingga ada statement di ayat ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Orang yang menyatakan aku cinta kamu sama ucapan cuma kamu sayangku di dunia ini, iku beda karo aku sayang kamu, gak enek. Mesti bedanya lebih romantis ketika hanya kamu, cuma kamu. Sama iyaka, cuma engkau. Na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya padamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan.
Nah ini, maka dari itu sholat adalah media komunikasi seorang hamba kepada Allah, merayu. Fatihah itu adalah bacaan-bacaan rayuan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nggih, monggo diunjuk. Kemudian segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Coba. Jadi ketika kamu memohon kepada sesuatu, kepada seseorang akan sesuatu, iku mesti rodok sopan. Nyuwun sewu sepindah silaturahmi kaping kalih. Kula nyuwun putrine panjenengan kagem rencang ibadah kula. Oh, langsung diwehne nek sopan kaya ngono. Tapi kalau kamu datang jebret, Pak, saya datang ke sini minta putranya Bapak. Buat apa? Ya buat istri saya biar. Loh, kamu kegiatannya apa? Saya main gaple, main togel, judi dan lain sebagainya. Terus kaya kamu? Ya kemarin sempat kaya, sekarang rugi. Jadi ini tidak ada sopan-sopannya. Jadi maka ketika kita beribadah kepada Allah itu melalui media sopan itu tadi. Bagaimana kita memuji Allah dengan bacaan takbir. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dengan setiap malam Kamis seperti ini kita akan setiap seminggu sekali bertemu untuk mengkaji hal-hal yang kita bisa pahami bersama, termasuk bagaimana kita mampu meningkatkan iman sekaligus imun secara bersama-sama. Iman kalau tebal, imunnya rendah, jelek. Imunnya terlalu bagus, dia sudah vaksin 2 kali, makan bergizi, dia sudah pakai APD, pokoknya kemana-mana aman, merasa aman. Tidak memiliki iman, bisa-bisa malah kobong. Ini termasuk kejadian di luar Jawa, itu kasusnya seperti itu. Dia itu masuk rumah, disemprot seluruh tubuhnya pakai hand sanitizer. Suaminya merokok, hand sanitizernya belum kering, mengandung alkohol. Buk, kobong. Saomah kobong 5 ninggal kabeh. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara dia fokus meningkatkan imun tapi tidak beriman kepada Allah. Maka dari itu kita harus mengimbangkan beriringan antara iman dan imun sehingga kita memiliki kualitas iman dan imun yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lain waktu nanti akan saya ceritakan banyak hal, mulai dari perjalanan dakwah saya di beberapa negara. Untuk kali ini kita fokus kepada ayat yang barusan kita kaji, yaitu bagaimana hati yang berpikir dan juga akal yang berpikir jangan sampai salah tempat, seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat ilmunya dan kita akhiri. Untuk momen pertama belum ada tanya jawab ya. Insya Allah minggu depan saya harap videonya sudah siap sebelum kita sholat maghrib. Jadi ketika wirid dan sholat ba'diyah sudah selesai, kita langsung bisa berkumpul dan kita membahas materi sehingga kita punya banyak waktu. Karena materi yang saya sampaikan itu meskipun lama itu menjadi terasa singkat gitu ya. Karena berita-berita maupun informasi yang saya sampaikan insya Allah menarik seperti yang disampaikan di dalam RCTI Plus. Terima kasih. Demikian, mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa saudara-saudari kami, muslimin muslimat yang
masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam ini kami perdana mengadakan kajian Islam. Ya Allah, mudah-mudahan bisa istiqamah ila yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di masjid-Mu ya Allah, mudah-mudahan kami di akhirat berkumpul bersama-sama menuju surga. Jangan Engkau giring kami menuju neraka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan musnahkanlah virus COVID-19 ya Allah, sehingga kami bisa belajar dengan tenang, kami bisa belajar dengan penuh harapan, sehingga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi sekitar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan kami diberi iman dan imun bersama-sama ya Allah, sehingga kami kuat menghadapi pandemi ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah ilmu ya Allah, sehingga kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kami bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di tengah pandemi ini kami berharap kepadamu ya Allah, musnahkanlah virus COVID-19 ya Allah ya Rabb, sehingga kami bisa bersama-sama menuntut ilmu seperti biasa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan kampus kami STAI Madiun ini ya Allah bisa eksis ila yaumil qiyamah, menelurkan wisudawan-wisudawati yang penuh barakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di dunia ini kami belum mampu melihat wajah Rasul-Mu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di akhirat nanti ya Allah ya Rabb, jangan Kau halangi pertemuan kami dengannya ya Allah ya Rabb, sehingga kami mendapatkan syafaatnya dan berjumpa dengannya, sehingga Rasul berkata kepada kami, ya fulan ta'al kemari ya fulan, sehingga kami dipanggil dan duduk berada di sisinya dan mendapatkan syafaatnya, masuk surga bersama-sama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkanlah kami dengan orang-orang soleh, kumpulkanlah dengan Nabi dan Rasul, kumpulkanlah dengan orang-orang tua kami ya Allah, kumpulkanlah dengan keluarga kami menuju surga. Jangan Kau kumpulkan kami di dalam api neraka, karena kami sungguh tidak kuasa berada di dalamnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, tancapkan di dalam hati kami nama-Mu ya Allah ya Rabb, sehingga nama-Mu selalu menjadi detak jantung kami dimanapun, bagaimanapun kondisi kami, hati kami selalu mengingat diri-Mu ya Allah ya Rabb, sehingga kami tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkanlah usia kami, berilah ilmu yang bermanfaat untuk kami, cukupkanlah rezeki buat kami ya Allah ya Rabb, dan berkailah hidup kami dan keluarga kami, berilah kami keturunan yang salih salihah ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertanyaan hanya satu, yaitu materi apa yang akan kita bahas di minggu depan ya, sehingga saya harap berkenaan dengan ilmu